Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gelamang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini saya berada di wilayah hutan, yaitu di sebelah selatan dari wilayah desa Sedayu Lawas. Di tempat ini saya akan bercerita, yaitu meneruskan cerita-cerita saya tentang Candi Kolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu Prabu Bri Kertabumi, penguasa Keleng, setelah menyelesaikan plesirnya, yaitu ke Blitar Selatan, ke pantai Pasir Putih, kemudian mendapatkan kabar bahwa permaisurinya sedang hamil. Itu merupakan berkah tersendiri setelah melakukan plesir ke Blitar Selatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, jauh di timur, di sana ada sebuah dukuh, yaitu Karangjambu. Dukuh Karangjambu ini masuk ke wilayah Singosari atau Tumapel. Karangjambu memiliki seorang aku yang namanya Ki Dipo Sroyo. Ki Dipo Sroyo ini merupakan aku menggantikan ayahnya yang dahulu juga menjabat sebagai seorang aku, yang mana aku yang diberikan oleh dirinya ini merupakan sebuah hadiah dari Prabu Hayam Wuruk saat itu, yaitu Ki Marakeh. Sebab kebaikan Ki Marakeh saat Prabu Hayam Wuruk melakukan plesir ke Singosari atau ke Tumapel, kemudian disuguhi makanan oleh Ki Marakeh. Ternyata suguhan itu sangat berkenan oleh Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, karena Ki Marakeh ini sudah memberikan sesuatu kesenangan yang tidak disangka-sangka oleh Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, Ki Marakeh ini kemudian dipanggil oleh Prabu Hayam Wuruk dan kemudian dijadikan aku yang ada di Karangjambu. Kemudian setelah Ki Marakeh ini meninggal, kemudian jabatan sebagai seorang aku ini kemudian diturunkan kepada putranya, yaitu Ki Dipo Sroyo. Di samping itu juga Ki Dipo Sroyo yang hidup pada zaman Raja Wikramawardhana, yang saat itu sedang terjadi sebuah pertempuran yang disebut dengan Perang Paregrek antara Wikramawardhana dengan Bri Wirabumi. Maka Ki Dipo Sroyo ini pun juga ikut andil di dalam membela Mojopahit. Oleh sebab itu, dikukuhkan kembali
jabatan ayahnya itu kemudian disandangkan kepada Ki Dipo Sroyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Dipo Sroyo ini memiliki seorang putra yang ahli di dalam bidang pertanian. Khususnya adalah soal yang berkaitan dengan pertanian padi. Keahliannya ini kemudian dikembangkan di kota Raja Mojopahit. Nah, tentu saja raja sangat berkenan karena kemampuannya dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, anak muda yang namanya Ki Masahar ini setelah ketemu dengan Bre Kertabumi yang kebetulan saat itu yang menjabat raja di Mojopahit adalah ayahnya Bre Kertabumi, yaitu Prabu Amerto Wijoyo. Oleh sebab itu diminta kepada ayahnya agar Ki Masahar ini diboyong ke Keling, agar Ki Masahar ini bisa mengembangkan dan mengajari masyarakat yang ada di Keling tentang bagaimana caranya bertanam padi yang baik. Tentu saja hal itu diloloskan oleh ayahnya, dan akhirnya Ki Masahar ini dibawa ke Keling, dan kemudian di Keling diangkat sebagai seorang Demung Panji. Demung Panji ini membawahi kadek-kadek penggarap-penggarap sawah kerajaan, juru-juru sawah. Kemudian juru-juru sawah atau kadek-kadek itu yang dibina oleh Ki Masahar, karena Ki Masahar pada waktu itu diangkat oleh Bre Kertabumi sebagai orang yang mengkoordinir para kadek atau juru-juru tani. Jabatannya adalah Demung Panji. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Masahar ini sangat rajin di dalam bekerja dan terus melakukan inovasi-inovasi, penyuluhan-penyuluhan ke para petani, baik itu petani-petani yang sifatnya milik pribadi atau juga petani-petani penggarap milik kerajaan. Karena rajinnya Ki Masahar ini dan keberhasilannya di dalam membina para petani yang ada di Keling, oleh sebab itu dia dinaikkan pangkatnya menjadi Rakrian Mantri Hinu. Rakrian Mantri Hinu ini merupakan jabatan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga kerajaan. Tetapi karena keahliannya di dalam bidang pertanian dan keahliannya di dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan para petani, tetap saja dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan lamanya dan keahliannya itu. Oleh sebab itu seakan-akan dia itu merangkap juga sebagai seorang juru tani, juga sebagai seorang kadek, dan juga sebagai seorang Demung Panji, dan
dia juga sebagai Rakrian Hinu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi orang-orang di Keling selalu memanggilnya di masa hari ini sebagai juru sawah. Sampai Bhre Kertabumi ini melakukan perjalanan suci bersama dengan Sabdopalon Noyogenggong, Raden Gajaporo, dan juga dengan para sahabatnya yang sangat dekat. Ditinggal beberapa bulan, berkelana kemana-mana. Raden Haryobangah di samping seorang Kanuruhan, juga dia seorang sahabat yang sangat dekat dengan Bhre Kertabumi, termasuk Raden Gajaporo. Apalagi Sabdopalon dan Noyogenggong sebagai sesepuh dan penasehat pribadi selalu ikut kemana-mana. Pengembaraan suci atas dasar petunjuk dari Yang Maha Kuasa dijalani hingga berbulan-bulan. Tetapi setelah pulang kembali ke Keling, Prabu Bhre Kertabumi ini membawa seorang gadis cantik. Gadis cantik inilah yang menjadikan seorang permaisuri, Dewi Amorawati, lagi-lagi cemburu. Karena istri dari Bhre Kertabumi ini banyak. Pada saat itu sudah terhitung kurang lebih 45 sampai 46 selir yang dimiliki. Nah, gadis cantik yang dibawa pulang oleh Bhre Kertabumi ini namanya adalah Condrit Cemoro. Condrit Cemoro ini berasal dari jauh, yaitu dari Halmahera, Banda Neira, jauh di utara. Dewi Bondrit ini sangat cantik. Nah, kepulangan dengan membawa seorang putri cantik, yaitu Dewi Bondrit Cemoro, atau yang dikenal dengan Dewi Wandan Kuning, karena dia berasal dari Wandan. Oleh sebab itu menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Utamanya adalah permaisuri. Puncak kecemburuan permaisuri dikabarkan karena Bondrit Cemoro ini sedang hamil. Oleh sebab itu permaisuri ini yang sudah lama menanti kehamilan, pada saat itu sangat-sangat cemburu karena dirinya belum bisa hamil. Sedangkan ada wanita baru sebagai selir yang kemudian sudah dikabarkan hamil. Oleh sebab itu kecemburuan ini sudah memuncak. Dan hal itu diketahui oleh Bhre Kertabumi. Mengetahui pertengkaran-pertengkaran dan sikap dari permaisuri yang cemburu itu,
Oleh sebab itu, Bri Kertabumi memanggil pembantunya yang sangat setia, yaitu Ki Masahar. Ki Masahar kemudian diperintahkan untuk membawa Bondrit Cemoro kemanapun, asalkan dia tidak bisa dipantau oleh permaisuri. Hal itu berkaitan dengan keselamatan Dewi Bondrit itu sendiri, karena dikhawatirkan oleh Bri Kertabumi apabila tempat persembunyian dari Bondrit Cemoro ini diketahui oleh Dewi Amorowati, permaisuri, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu dan lain hal karena trik-trik yang akan dilakukan oleh permaisuri. Tetapi bagi Ki Masahar disanggupi untuk membawa Bondrit Cemoro ini ke sebuah tempat yang diyakininya sangat aman. Oleh sebab itu, dibawalah Dewi Bondrit Cemoro ini ke keluarganya, yaitu ke Tumapel atau Singosari. Tepatnya adalah di desa Karangjambu. Karena seluruh keluarganya di sana, termasuk orang-orang penting, dan banyak keluarganya yang ada di Karangjambu. Oleh sebab itu, dibawalah Dewi Bondrit ini ke Dukuh Karangjambu, kemudian dititipkan kepada saudara-saudaranya yang ada di sana. Kemudian dipesan, jangan sampai ada orang yang tahu. Karena keluarganya sendiri pun juga tidak tahu siapa Bondrit Cemoro itu. Disangkanya dia adalah istri dari Ki Masahar. Tetapi semuanya itu merupakan penyamaran-penyamaran, kamuflase agar jati diri dari Bondrit Cemoro dan anak yang dikandungnya serta siapa suaminya, semuanya tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Bondrit itu sendiri, Ki Masahar dan Bri Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, pepatah bilang, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, maka pada suatu saat nanti, maka bangkai itu akan berbau juga. Nah, termasuk rahasia ini. Setelah Bondrit Cemoro ini berada di Karangjambu, Tumapel, Singosari, kemudian Ki Masahar kembali lagi ke Kelik, maka tidak terasa waktu berjalan. Bayi pun sudah lahir. Dan anak yang dilahirkan ini laki-laki. Anak yang begitu lincah. Anak yang begitu tampan. Matanya tajam. Rambutnya ikal. Dan manik-manik matanya begitu hitam. Dan anak Bondrit Cemoro ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia lincah, berani, dan dia juga senang belajar, terutama belajar bela diri. Akhirnya anak ini lama-lama berpikir,
entah siapa yang menunjukkan. Atau mungkin tumbuh dari dirinya sendiri. Karena melihat orang-orang lain mungkin ada ayah dan ibu. Tetapi bagi dirinya, mengapa? Hanya yang ditemuinya hanya seorang ibu. Sedangkan ayahnya kemana? Dan orang-orang yang ada di sekitar keluarganya selalu mengatakan bahwa dirinya adalah anak Ki Masahar yang ada di Keling. Akhirnya anak yang diberi nama Bondan Kejawan ini mendesak ibunya agar mau mengantarkan ke ayahnya, yaitu mau pergi ke Keling. Tentu saja hal itu tidak bisa dipenuhi oleh ibunya, karena ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi Bondan Kejawan dan juga berbahaya bagi keluarga Ki Masahar, dan juga membahayakan Ki Masahar, dan juga membahayakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, karena setiap hari ditagih, ditanya dan didesak oleh Bondan Kejawan, akhirnya Bondrit Cemoro ini mencoba untuk menjauh, yaitu pergi ke sebuah tempat, Mandala Sagoro Dalem, yang ada di Tumpang Malang. Dia bertekad menjadi seorang biksuni. Kemudian dia menitipkan Bondan Kejawan kepada keluarganya yang ada di Karangjambu, dan kemudian mengatakan bahwa kalau putranya ingin pergi ke Keling, maka ibunya tidak bisa mengantarkan. Tetapi dia mengizinkan untuk pergi ke Keling. Ingin menemui ayahnya, disilahkan. Hanya dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pejabat tinggi. Kemudian keluarganya juga mengatakan dan bertanya kepada Bondrit, apakah Ki Masahar itu adalah suaminya? Dia mengatakan tidak. Tapi yang jelas adalah ada seorang di Keling yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi Ki Masahar sangat memahami. Nah, itu pun membuat keluarga menjadi sangat terkejut. Akhirnya Bondrit Cemoro pergi ke Mandala Sagoro Dalem di Tumpang Malang, dan kemudian Bondan Kejawan ini karena terus-menerus mendesak untuk pergi ke Keling, ingin bertemu dengan ayahnya. Bahkan Bondan Kejawan mengancam keluarganya, kalau tidak diantarkan menemui ayahnya, dia akan menjeburkan dirinya ke kawah Gunung Kamput. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keluarga yang berada di Karangjambu dengan amat berat mengantarkan anak muda yang baru berusia 11 tahun ini untuk mencari ayahnya di Keling. Kebetulan di Keling saat itu pada bulan Juni sedang terjadi panen besar
panen raya. Sedangkan Ki Masahar adalah orang yang sangat penting di dalam dunia pertanian. Oleh sebab itu, setiap panen raya di Keling, maka peran dari Ki Masahar tidak bisa dianggap remeh. Karena dialah yang menata segalanya. Oleh sebab itu, di bulan-bulan itu, Ki Masahar, bulan Juni sampai bulan Juli, merupakan bulan-bulan sibuk. Merupakan jadwal tahunan yang sudah hampir setiap tahun dilakukan. Yaitu memanen padi-padi milik kerajaan. Dan kemudian dikumpulkan. Dan akan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung padi kerajaan. Dan juga diadakan upacara penyerahan hasil padi dari seorang Demung Panji kepada seorang Rakrian Hinu yang tidak lain adalah Ki Masahar, yang nantinya dari Rakrian Hinu ini akan diserahkan secara simbolis kepada penguasa Keling yang tidak lain adalah Bri Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, tiba-tiba Ki Masahar dikejutkan oleh kehadiran keluarganya yang berasal dari Karangjambu, Singosari, Tumapel. Sambil membawa anak yang berumur 11 tahun. Dan dia tahu bahwa anak itu adalah anak yang sangat berbahaya kalau datang ke Keling. Bondan Kejawan. Dia adalah anaknya Bri Kertabumi dari istri selirnya yang disembunyikan, yaitu Dewi Condrit Cemoro. Tentu saja kehadiran keluarganya yang membawa Bondan Kejawan ke Keling ini menimbulkan pertengkaran dengan Ki Masahar. Tetapi walaupun pertengkaran mulut yang begitu dahsyat antara keluarga dengan Ki Masahar tetap saja tidak diketahui, dilakukan dengan tidak sepengetahuan dari Bondan Kejawan. Oleh Ki Masahar diperintahkan untuk membawa pulang anak itu. Tetapi keluarga tidak bisa. Karena kalau nanti dibawa pulang secara paksa, anak ini akan memiliki ketekatan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah mau pulang. Apapun yang terjadi. Karena keluarga yang ada di Karangjambu tahu sifat-sifat dari Bondan Kejawan yang begitu keras. Oleh sebab itu, Bondan Kejawan yang setelah dipertemukan dengan Ki Masahar, Ki Masahar pun berlaku manis, berlaku baik, penuh kasih sayang. Seakan-akan Ki Masahar ini adalah ayahnya. Dan keluarganya pun memperkenalkan bahwa Ki Masahar ini adalah ayahnya. Oleh sebab itu, didekapnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian dibujuknya agar ikut pulang kembali ke Karangjambu. Tetapi benar yang disampaikan oleh keluarga. Ternyata anak muda ini tidak mau pulang. Tetapi karena kesibukan Ki Masahar begitu padat,
Akhirnya anak ini dipesan, jangan kemana-mana, di rumah saja bersama keluarga. Karena Ki Masahar akan melakukan upacara, yaitu upacara secara simbolis menyerahkan hasil panen padi kepada Prabu Berikertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, persiapan upacara yang begitu ramai, alun-alun dipenuhi lautan manusia. Para pejabat mulai dari patih sampai bawahannya, semuanya berkumpul ke tempat di mana akan dilakukan upacara penyerahan hasil panen padi secara simbolis kepada Berikertabumi. Sehingga persiapan-persiapan, termasuk di sana ada gong. Gong yang begitu sakti, yang disakralkan. Tidak boleh semua orang memukul gong itu. Dan tidak boleh dipukul sembarangan kalau tidak waktunya. Yaitu gong Kiai Kebu Genggong. Gong Kiai Kebu Genggong ini, walaupun dipukul sedikit saja, tetapi kalau cara memukulnya tepat, dalam waktu yang tepat, maka dengungannya sungguh dahsyat. Oleh sebab itu, penduduk juga banyak yang datang berbondong-bondong karena penduduk-penduduk yang memiliki sawah yang cukup luas kemudian diberikan hasil panen yang melimpah, maka dia pun juga ingin menyumbangkan sebagian hasil panennya itu kepada raja. Oleh sebab itu, tidak jarang mereka berbondong-bondong datang ke alun-alun itu sambil memikul padi, sambil mau menyerahkan hasil panennya itu kepada raja sebagai sumbangsih rasa terima kasih rakyat kepada rajanya. Padahal itu tidak diminta, itu dengan sukarela. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kesibukan Ki Masahar ini, tiba-tiba datanglah pembantunya yang mengatakan bahwa ada anak kecil yang mencari Ki Masahar. Dia mengatakan kalau dirinya adalah putranya, yaitu putramu. Tentu saja Ki Masahar sangat terkejut karena dia pasti bondan kejawan. Akhirnya Ki Masahar mengatakan, katakan pada anak itu, suruh pulang. Karena ayahnya sedang sibuk. Akhirnya prajurit ini kembali dan menemui anak itu. Kemudian memberitahu kepada anak itu. Dikatakan bahwa jangan mengganggu. Karena ayahnya sedang sibuk. Tetapi anak ini bandel. Anak ini justru marah. Dia tidak mau pulang. Ternyata dia datang ke sebuah tempat yang mana di sana ada gong, yaitu gong Kiai Kebu Genggong, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dengan sendirinya, dengan seenaknya, anak ini, bondan kejawan ini langsung memanggil seseorang yang menjaganya. Kemudian menanyakan
Di mana pemukulnya? Alat pemukul itu kemudian ditunjuk oleh prajurit bahwa di situ. Dengan cepat diambilnya pemukul itu, pemukul gong itu, dan kemudian dipukulnya dengan sembarangan. Sehingga orang satu alun-alun ini dibikin terkejut dengan pukulan gong yang tidak teratur itu. Termasuk Prabu Bri Kertabumi yang masih ada di Kedaton mendengar suara pukulan gong yang sembarangan. Dalam hati Bri Kertabumi, siapa orang yang berani-berani memukul gong Kiai Kebo Genggong dengan sembarangan itu? Awas nanti. Itu adalah Bri Kertabumi yang masih ada di istana. Padahal pukulan gong itu ada di alun-alun. Akhirnya, setelah Patih Gagak Ketawang mengumumkan bahwa Prabu Bri Kertabumi beserta permaisuri akan hadir, maka semuanya dalam keadaan duduk. Dan semuanya dalam keadaan menundukkan kepala. Karena raja mau lewat. Setelah itu, gong dipukul dengan alunan nada dan pukulan yang benar. Sehingga terasa begitu hening. Dan datanglah Bri Kertabumi beserta permaisuri dan diikuti oleh pembantu-pembantunya yang lain. Barulah raja kemudian memerintahkan untuk membuka pertemuan itu yang ditujukan kepada Patih Gagak Ketawang. Setelah Patih Gagak Ketawang membuka acara itu, maka sebelum ritual puncak dilaksanakan, yaitu penyerahan secara simbolis bulir-bulir padi yang akan dibawakan oleh seorang Rakrian Hinu, yaitu orang yang mengurusi rumah tangga. Kemudian buliran padi secara simbolis itu nanti akan diserahkan kepada raja sebagai persembahan hasil dari panen raya kerajaan. Maka Bri Kertabumi tiba-tiba mengatakan, sebelum acara dimulai, aku ingin bertanya terlebih dahulu, siapa orang yang berani-berani menabuh gong Kiai Kebo Genggong dengan sembarangan? Betapa takutnya yang namanya Ki Masahar. Karena hal itu ditanyakan oleh Prabu Bri Kertabumi. Padahal dia tahu yang menabuh itu adalah Bondan Kejawan. Kemudian Patih menyampaikan, mohon ampun Gusti Prabu, ada sesuatu yang tidak direncanakan. Aku sudah memerintahkan untuk menangkap anak itu. Sebelum Prabu hadir di tempat ini, ada seorang anak muda baru berumur 11 tahun. Kemudian dengan tiba-tiba kemudian memukul gong itu. Gong Kiai Kebo Genggong dipukul dengan sembarangan. Akhirnya aku memerintahkan untuk menangkap anak itu. Setelah ditanya, ternyata anak muda itu adalah putranya Ki Masahar.
Rakrian Panji Hinu. Benarkah itu? Benar, Gusti. Baiklah, kalau begitu nanti saja kita selesaikan. Ayo kita rampungkan dulu upacara ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya upacara hasil panen secara simbolis setelah melalui rangkaian kegiatan upacara-upacara, maka upacara penyerahan hasil panen itu diserahkan dari Rakrian Hinu Ki Masahar kepada penguasa Keling, yaitu Prabu Bri Kertabumi. Dan setelah upacara selesai, Ki Masahar dipanggil secara khusus oleh Prabu Bri Kertabumi, dan itu pun juga di sebuah tempat yang khusus. Karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Patih Gagak Ketawang agar Ki Masahar membawa putranya, yaitu Bondan Kejawan. Maka dibawalah Bondan Kejawan itu sesuai dengan permintaan dari Bri Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Bagaimanakah nanti kalau Bri Kertabumi ini ketemu dengan Bondan Kejawan? Apa yang akan dilakukan oleh Bri Kertabumi? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.